オスだから俺とと。やらないか。俺急いでるんだ。やめて。Cerita diawali dengan memperlihatkan cewek bernama Ruri. Di sana Ruri pun menanyakan kepada Al, alasan kenapa dia datang ke hutan itu sendirian. Padahal hutan itu sangatlah berbahaya, karena terdapat beberapa monster yang sering bermunculan. Lalu Al pun mengatakan jika dia merupakan seorang petualang. Namun yang menjadi masalahnya, dia masih memiliki trauma tersendiri dengan para monster orc itu. Dan itulah alasan kenapa Al tidak bisa berpikir dengan jernih di saat muncul monster orc yang datang untuk menyerangnya. Tidak hanya itu, Al juga mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan untuk bisa langsung menuju ke kota Lurugus. Mendengar hal itu membuat Ruri menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Ruri juga ingin menuju ke kota Lurugus. Karena itulah Ruri pun menyarankan agar mereka bisa pergi bersama-sama untuk menuju ke kota itu. Sebenarnya Al merasakan sangat tidak enak dengan tawaran yang diberikan olehnya. Karena bagaimanapun juga Ruri merupakan seorang wanita. Sehingga akan menjadi sangat berbahaya jika Ruri melakukan perjalanan dengan seorang pria yang baru saja dia kenal. Tidak hanya itu, perjalanan dari mereka juga akan memakan waktu hingga beberapa hari. Secara otomatis mereka harus berkemah bersama di alam liar nantinya. Namun Ruri pun mengatakan jika dia sangat meyakini jika Al tidak mungkin melakukan hal yang tidak senonoh. Karena itulah mereka bisa bepergian bersama tanpa perlu memikirkan hal yang seperti itu. Pada akhirnya Al pun menyetujui tawaran yang diberikan olehnya. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Lurugus. Di saat mereka berdua sedang berjalan bersama, secara tiba-tiba mereka merasakan kehadiran seseorang yang sedang mendekat. Pada awalnya mereka langsung mengira jika aura itu berasal dari seekor monster yang sangat berbahaya. Sehingga mereka langsung bersiap untuk bertarung melawan monster tersebut. Namun ternyata hawa keberadaan seseorang itu berasal dari seorang tukang pos yang bernama Rix. Dia hanya ingin mengantarkan sebuah surat dari ibunya Al. Setelah selesai untuk mengantarkan surat itu, Rix pun langsung pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Di sana Ruri pun mengira jika surat itu merupakan pesan yang sangat mendesak atau hal lainnya. Karena tukang pos itu hingga mendatangi Al, walaupun dia sedang berada di dalam hutan. Namun Al mengatakan jika ibunya merupakan orang yang sangat overprotektif kepada anaknya. Ibunya telah mengirimkan puluhan surat kepadanya, meskipun hanya untuk menanyakan kabarnya saja. Tidak hanya itu, Al juga menanyakan kepada Ruri mengenai keluarganya. Karena kedua orang tuanya pasti menjadi sangat khawatir kepada Ruri, di saat mendengar perkataan dari Ruri memutuskan untuk berkelana sendirian. Namun Ruri langsung mengatakan jika keluarganya tidak keberatan sama sekali. Sebab tidak satu orang pun yang pernah mengkhawatirkan dirinya. Di sana Ruri pun memutuskan untuk membangun sebuah tenda di tempat itu. Karena sebentar lagi matahari juga akan tenggelam. Ruri pun mengeluarkan berbagai macam peralatan yang diperlukan dari dalam tas kecil yang selalu dibawa olehnya. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika di dalam tas sekecil itu, dia bisa menyimpan berbagai macam peralatan yang sangat besar. Ruri mengatakan jika tas itu merupakan salah satu benda pusaka yang telah diwariskan oleh nenek moyang darinya. Ternyata Ruri merupakan seorang keturunan dari pahlawan yang telah mengalahkan sang Raja Iblis di masa lalunya. Sedangkan tujuan dia pergi untuk berkelana sendirian, hanyalah untuk melatih kemampuannya agar dia bisa menjadi lebih kuat. Sampai pada suatu hari Ruri mendengar sebuah mitos yang sangatlah aneh dari seorang pedagang. Yang dimana selama sekarang itu, sering terjadi kecelakaan yang sangat misterius di kota Lurugus. Ada yang mengatakan jika dalang dari semua itu adalah seorang iblis. Namun anehnya tidak seorang pun yang bisa mengingat tentang insiden tersebut. Mendengar semua itu membuat Ruri memutuskan untuk menuju ke kota Lurugus, agar dia bisa langsung melakukan penyelidikannya. Dan itulah alasan kenapa Ruri berniat untuk mengunjungi kota tersebut. 心配されたのって初めてびっくりしちゃっただけ。
Pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Lalu Al berniat untuk tidur di luar tenda dengan sendirian. Karena dia tidak mungkin bisa tidur bersama dengan Ruri di dalam sebuah tenda bersama-sama. Namun Ruri pun mengatakan jika dia tidak mempermasalahkan kalau dia harus tidur bersama dengan Al dengan menggunakan tenda tersebut. Sebab jika dia tidur di luar tenda, Al pasti akan diserang oleh para orc yang sedang berkeliaran. Mendengar hal itu membuat Al memutuskan untuk tidur bersama dengan Ruri di dalam tenda tersebut. Pada awalnya mereka berniat untuk berbicara terlebih dahulu sebelum beristirahat. Namun ternyata Ruri malah langsung tertidur di saat dia baru masuk ke dalam kasurnya. Yang dimana di saat Ruri sedang tertidur nyenyak, dia merupakan orang yang sangat brutal. Bahkan dia tidak sengaja untuk menendang terong milik Al, beserta juga dengan kedua biji salaknya. おやすみ。Lalu keesokan harinya mereka pun sampai di kota Lurugus. Di saat sampai di kota tersebut, mereka berdua pun langsung berpisah untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Namun setelah urusan dari mereka telah berakhir, mereka berjanji untuk berpulang bersama menuju ke ibu kota kerajaan. Di sana Ruri pun menggambarkan sebuah peta, menuju ke hotel tempat dia menginap nantinya. Sehingga jika semua urusannya telah berakhir, Al bisa mencari Ruri menuju ke dalam hotel tersebut. Setelah mereka berdua berpisah, Ruri langsung pergi untuk melakukan penyelidikannya. Dia bertanya kepada para penduduk kota yang ada di sana, namun ternyata tidak ada satupun para penduduk yang pernah mendengar mengenai kasus misterius yang dimaksud olehnya. Mendengar hal itu membuat Ruri menjadi sangat senang. Karena itu artinya para penduduk kota tidak sedang berada dalam bahaya. Namun untuk bisa berjaga-jaga Ruri memutuskan untuk menyelidiki secara lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian Ruri mendengar teriakan misterius dari seorang wanita. Sehingga dia pun langsung berlari untuk menuju ke sumber suara itu. Di sana wanita itu langsung mengatakan, jika adiknya baru saja diculik oleh seekor iblis. Dan iblis itu langsung membawa adiknya untuk kabur menuju ke hutan ilusi. Mendengar hal itu membuat Ruri memutuskan pergi ke hutan tersebut untuk menolong adik dari wanita itu. Sedangkan di sisi lain Al pada akhirnya sampai di rumah milik orang tuanya. Di saat Al baru sampai ke sana, ibunya pun berlari dan langsung memeluk dirinya. Ternyata ibu dari Al bernama Lucica, yang dimana dia merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan juga ceria. Namun sayangnya dia memiliki satu kekurangan yang sangat parah. Yang dimana Lucica merupakan tipe orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Di saat dia melihat Al yang datang untuk menemui mereka, Lucica langsung memeluk dan tidak mau melepaskannya. Ketika mereka berdua sedang berpelukan, secara tiba-tiba ayah dari Al datang dan langsung memukulnya. Karena dia mengira jika Al merupakan orang asing, yang mencoba untuk menggoda istri kesayangannya. Dia melakukan hal itu karena dia telah lama tidak bertemu dengan Al, sehingga dia tidak bisa mengingat seperti apa wajah dari anaknya sendiri. Melihat hal itu membuat Lucica menjadi sangat marah, dengan perlakuan yang tidak baik dari suaminya itu. Karena dia telah berani untuk memukul anak kesayangannya, langsung di depan istrinya sendiri, sehingga dia langsung memberikan hukuman yang setimpal kepada ayah dari Al. Lalu setelah selesai menyiksa suaminya, Lucica membuatkan berbagai macam masakan untuk anak kesayangannya. Sedangkan ayah dari Al hanya mendapatkan seekor ayam gosong, sebagai menu makan malam darinya. Di sana Al pun mengatakan jika masakan dari ibunya, merupakan masakan ternak di seluruh dunia itu. Bahkan masakan dari Ruri tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan masakan dari ibunya Al. Mendengar hal itu membuat Lucica menjadi sangat posesif. Dia sangat curiga kenapa ada seorang wanita, yang berani membuatkan masakan untuk anak kesayangannya. Lucica juga mengatakan jika Al masih belum cukup umur, untuk bisa berpacaran dengan seorang wanita. Namun Al menjelaskan kalau Ruri merupakan seorang wanita, yang telah mengantarkannya untuk menuju ke kota itu. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang istimewa atau hal lainnya. Mendengar hal itu membuat Lucica menjadi lebih tenang. Kemudian di saat malam harinya,
Al juga berbicara bersama dengan ayahnya. Dia pun menceritakan salah satu tujuan dia datang ke sana, yang dimana Al berniat untuk mencari pupuk yang telah dijual di kota tersebut. Pupuk itu terbuat dari sari air garam, dan biasanya digunakan untuk membuat tanaman tomat, agar bisa menjadi lebih enak nantinya. Di sana ayahnya Al pun mengatakan, jika dia bisa mendapatkan pupuk itu dari sebuah pabrik garam yang ada di tepi kotanya. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan lokasi dari pabrik tersebut, dengan menggunakan sebuah peta yang telah dibawa oleh Al. Di saat dia melihat peta itu, dia menanyakan mengenai sebuah tanda yang ada di sana. Lalu Al pun menjelaskan jika tanda itu merupakan lokasi hotel yang diinap oleh Rory. Namun ayahnya Al mengatakan kalau tidak ada hotel atau hal lainnya di lokasi itu. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan mengenai insiden misterius yang sedang diselidiki oleh Rory. Namun ayah Al terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar rumor apapun mengenai insiden misterius itu atau hal lainnya. Dari penjelasan dari ayahnya Al itu, bisa dipastikan jika ada hal aneh dengan kasus yang sedang diselidiki oleh Rory. Lalu keesokan harinya Al pergi untuk membeli pupuk dari air sari garam yang sedang dicari oleh dirinya. Setelah selesai menyelesaikan tujuan utamanya, Al memutuskan pergi menuju ke hotel tempat Rory menginap. Namun di depan hotel itu Al malah melihat seorang pria yang sedang dikelilingi oleh para penduduk kota. Pria itu mengatakan jika dia baru saja diserang oleh seekor iblis yang sangatlah kuat di dalam hutan ilusi. Untungnya dia berhasil melarikan diri dari sana berkat bantuan dari seorang wanita yang mempunyai rambut berwarna biru. Al pun langsung menyadari kalau wanita yang dimaksud oleh pria itu adalah Rory. Karena itulah Al langsung berlari menuju ke hutan ilusi untuk membantu Rory agar bisa melawan iblis itu. Namun ternyata semua hal yang telah dilihat oleh dirinya sebelumnya hanyalah sebuah ilusi yang dibuat saja. Hotel yang ada di sana beserta dengan para penduduk kota itu juga hanya ilusi yang dibuat oleh pria misterius tersebut. Sedangkan di sisi lain Al masih belum menyadari jika dia sedang dijebak oleh pria misterius sebelumnya. Di saat dia sampai di dalam hutan ilusi, Al melihat seorang wanita yang sedang diserang oleh seekor monster. Al pun langsung menyelamatkan wanita itu, sehingga dia berhasil mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan saja. Yang dimana ternyata wanita itu merupakan orang yang meminta bantuan kepada Rory sebelumnya, untuk menyelamatkan adiknya yang telah diculik oleh seekor iblis. Namun yang sangat mengejutkan lagi adalah, ternyata wanita itu juga seekor monster yang sedang menyamar. Di sana wanita itu berniat untuk menyerang Al, yang sedang terkejut di saat melihat perubahan darinya. Untungnya Rory datang tepat pada waktunya, sehingga dia berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali serangannya. Lalu Rory pun mengatakan jika di dalam hutan ilusi, telah terdapat banyak sekali monster yang seperti itu. Yang dimana mereka bisa menyamar menjadi seorang manusia. Tidak lama kemudian setelah mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba muncul pria misterius yang sebelumnya telah bertemu dengan Al. Pria itu juga merupakan orang yang telah menceritakan kepada Rory, mengenai insiden misterius yang sedang terjadi di kota Lurugus sebelumnya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras, untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.